Jadi kalau itu mencelakakan manusia, kalau itu apakan manusia, ya jangan ya. Tapi kalau itu harus ya dilibatkan. Jadi harus dimasukkan faktor manusia di dalamnya. Mungkin itu contoh lebih jelas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Hoga Saragi, ST.MT, IPM, CIRR. Hari ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat ya yang kami muliakan, kami kagumi ya, sehingga nanti banyak hal yang bisa saya sampaikan untuk kemajuan teknologi ke depan. Saya sehari-hari sebagai dosen dan juga dalam keahlian saya ini adalah sebagai teknik elektro di bidang telekomunikasi, dan sekarang saya berada di program studi informatika yang memang bidangnya itu adalah tentang komputer, how to compute, bagaimana menghitung, yaitu informasi yang disebut dengan informatika, informatics. Terima kasih. Teknologi itu adalah sebagai media pembelajaran, bahwa ketika ini pandemi COVID ya, terjadi corona ini, maka semuanya itu serba terbatas ya. Maka disebut tadi istilah tatap muka itu sudah berubah ya menjadi istilahnya kita sebut melalui sebuah lensa atau kaca. Jadi bisa dikatakan sekarang itu teknologi lensa atau teknologi kaca ini justru memasukkan kita ya ke dalam sebuah batasan-batasan ya, bahwa memang yang jauh menjadi dekat ya, yang dekat menjadi jauh, tetapi saya katakan bahwa teknologi ini juga harusnya bisa lebih jauh lagi ya, lebih luas lagi, bukan hanya terbatas hanya lensa dan kaca ya, tapi bisa mungkin yang sisi seperti kita katakan nanti yang lebih canggih lagi lah, seperti itu ya. Sekarang ini kan kita menggunakan Zoom ya, menggunakan Google Meeting ya, dan juga menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, sehingga memang bisa dikatakan dari rumah pun ya, atau dari dimanapun, kapanpun, itu mahasiswa bisa belajar ya, bisa saling berinteraksi ya. Nah, tetapi kembali lagi memang tidak seperti dulu ya. Ini sudah terjadi pergeseran, sudah terjadi perubahan ya, bahwa sekarang ini semuanya dimasukkan ke dalam sebuah lensa ya, dimasukkan ke dalam sebuah kaca yang saya katakan seperti itu. Jadi memang perkuliahan ini sudah berubah ya Mas ya. Jadi mungkin kita katakan bahwa di mana kita juga harus mengikuti perubahan ya. Karena memang kan ada pepatah mengatakan bukan yang kuat ya, teknologinya bukan yang cepat, teknologinya bukan yang bagus ya, tetapi teknologi yang bisa beradaptasi ya, itulah yang akan menang gitu. Itulah yang akan bisa menjawab kebutuhan, karena dia bisa mengikuti ya perkembangan zaman seperti itu. Jadi menurut saya memang sekarang ini dalam bidang pembelajaran itu harus kita ikuti ya berbagai macam teknologi ya, terutama teknologi yang kita katakan ini penggunaan handphone ya, penggunaan komputer, iPad, laptop untuk kita bisa belajar. Nah, jadi belajarnya itu kita melalui apa? Ya melalui kaca, melalui lensa ya. Nah, berbeda dengan kalau kita tatap muka ya. Jadi antara offline dan online. Nah, inilah ya, kita bisa hibrid tadi itu. Nah, oleh sebab itu sekarang saya juga mengalami ya beberapa hal tentang kuliah-kuliah online ini, memang banyak ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga ya. Nah, oleh sebab itu kita tetap semangat ya, bahwa memang pembelajaran ini harus terus berlangsung
meskipun ada pandemi seperti ini, tapi itu bisa kita terus ya untuk bertumbuh, berkembang dan belajar. Memang kurikulum itu kan untuk apa ya, kita katakan mencetak ya. Kurikulum itu sebagai sebuah tools ya untuk membentuk ya, sehingga ketika orang belajar ya, sehingga mereka bisa mengikuti semua mata kuliah atau pelajaran yang ada di kurikulum tersebut, sehingga ketika mereka nanti selesai, maka mereka diharapkan bisa bekerja ya, bisa bekerja, kemudian bisa mereka berwirausaha ya, baik di bidang IT maupun dalam bidang komputer ya. Nah, tapi kembali lagi memang kurikulum sekarang ini sudah berubah ya, bahwa kurikulum itu bukan lagi kata-kata, bukan lagi kertas, bukan lagi bukunya ya, tapi kurikulum itu adalah bisa kita katakan ilmunya ya, ilmu yang ditransfer ya kepada mahasiswa itu, sehingga kurikulum itu adalah orangnya ya. Jadi dosen itu sebenarnya adalah kurikulumnya ya, manusianya ya, bukan bukunya, bukan komputernya, bukan teknologinya, tapi kurikulum itu adalah pengajarnya ya, pengelolanya ya. Dia yang bisa menciptakan sebuah ruangan pembelajaran. Kenapa saya katakan orangnya ya, karena kembali lagi memang ke depan itu semuanya akan diukur, semuanya akan dihitung ya. Jadi kalau nanti kita katakan di dalam teknologinya ke depan bahwa namanya semuanya sudah di komputer gitu ya. Jadi ada dashboard ya, ada matriks ya, ada pengukuran yang mengatakan bahwa ini loh ya tingkat-tingkat daripada ukuran-ukuran pembelajaran tersebut ya, dan itu langsung bisa disaksikan juga oleh si mahasiswa dan dosennya ya. Nah, oleh sebab itu dengan pengukuran-pengukuran alat seperti itu ya, seharusnya menurut saya itu sama seperti kita katakan orang belajar dengan sebuah simulator ya kan. Nah, dengan diciptakannya dashboard simulator untuk pembelajaran, jadi orang bisa mengukur oh, saya sudah melampaui sebuah prestasi yang sudah dikatakan angka, maka komputernya itu sendiri yang akan memberikan nilai. Iya, jadi bukan lagi dosen yang memberikan nilai, tapi komputernya. Ya, seperti saya lah nih, saya ngomong ya, saya cerita, kemudian kata-kata saya itu masuk ke dalam sebuah Google Text ya, nanti akan dilingkan dengan kata-kata apa ini referensinya, maka akan dikatakan oleh si Google tadi atau kita katakan komputer tadi, Prof. Hoga memang di bidang IT ya, karena setiap apa yang dikatakannya itu sesuai dengan referensi ini langsung muncul itu Pak ya, referensinya dari mana saya ngomong itu. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan ukuran tadi ya. Jadi kalaupun saya bertanya kepada mahasiswa menjawab, kemudian nanti diukur oleh kita katakan ini sebuah alat tadi yang saya katakan seperti bentuk daripada kurikulum tadi itu, sehingga nanti akan itu melihat bahwa oh ya, anak ini sudah layak untuk lulus ya. Jadi kita sebagai orang yang nanti akan mengisi kekosongan apa yang tidak dilihat oleh sisi teknologi, tapi sisi kita yang melihat ya, dari sisi hati nurani, dari sisi kebijakan, dari sisi intuisi dan sebagainya yang tidak bisa dilihat oleh komputer itu sendiri. Makanya saya bilang pembentukan kurikulum ini harus melibatkan manusianya ya. Jadi bukan hanya sekedar kurikulum yang ada diterapkan ya, yang ada tapi harus ada feedback ya, masukan daripada penggunanya ya, pengajarnya, kemudian juga perusahaan dan sebagainya yang bisa menilai bahwa inilah ya kurikulum yang benar gitu.